adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Yuk kita siapin hati kita mau beribadah. Sebelum ibadah, kita mau kasih semangat, kasih sukacita sama dedeknya, sama kakaknya di kiri kanan, biar senyum semuanya. Tepuk sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, ui. Nah, coba lihat dedeknya kiri kanannya. Udah senyum belum? Udah? Yuk sekarang kita siapin hati kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mau ibadah, Tuhan Yesus yang memimpin kami. Kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah kami. Walaupun kami semua masing-masing ada di rumah. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan memberkati kami lewat ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan sama-sama dengan Kak Desi dan Kak Glo. Oke. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Kita angkat pujian TikTok. Aku pergi ke tempat yang tinggi, di sana ada waktu. Jika ku sembunyi di tempat sepi, di sana ada waktu. Di mana saja aku berada, semua ada waktunya. Tuhan ajarku untuk mengerti, semua ada waktunya. Ada waktu untuk belajar dan untuk bekerja, ada waktu untuk berdoa dan untuk menyembah. Takkan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan, semua ada waktunya. Aku pergi ke tempat yang tinggi, di sana ada waktu. Jika ku sembunyi di tempat sepi, di sana ada waktu. Di mana saja aku berada, semua ada waktunya. Tuhan ajarku untuk mengerti, semua ada waktunya. Ada waktu untuk belajar dan untuk bekerja, ada waktu untuk berdoa dan untuk menyembah. Takkan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan, semua ada waktunya. Ada waktu untuk belajar dan untuk bekerja, ada waktu untuk berdoa dan untuk menyembah. Takkan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan, semua ada waktunya. Semua ada waktunya, semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Yeay! Aduh, puji Tuhan. Sekarang kita yuk masih tetap berdiri, masih tetap semangat. Ingat, kuatkan lututmu, kuatkan tanganmu untuk bertepuk tangan buat Tuhan, oke? Yuk adik-adik kita angkat pujian. Aku tak takut. Siapa di sini yang takut? Ya. Mungkin bukan Kak Desi, Kak Glo? Enggak dong, enggak ya. Yuk. Aku tak takut di malam yang gelap. Aku tak takut jika sendiri, karena ku tahu Tuhan beserta. Malaikat Bapakku menjaga. Kemana ku pergi Tuhanku ada, tak pernah ditinggalkan. Hatiku
bahagia jadi anaknya Bapa di surga. Sekali lagi yuk. Aku tak takut di malam yang gelap, aku tak takut jika sendiri, karena ku tahu Tuhan beserta, malaikat Bapakku menjaga. Kemana ku pergi Tuhanku ada, tak pernah ditinggalkan. Hatiku bahagia jadi anaknya Bapa di surga. Kemanapun pergi Tuhanku ada, tak pernah ditinggalkan. Hatiku bahagia jadi anaknya Bapa di surga. Semuanya kita mau dengarkan firman Tuhan dengan sikap yang hormat dimanapun kita berada, adik-adik. Kalau sekarang kau masih berdiri, mungkin kau masih ada yang makan, masih main. Yuk, sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kita teduhkan hati kita dengan sikap hormat di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Masih sikap teduh adik-adik, kita angkat pujian dari awal. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo adik-adik, tundukkan kepala, kita lipat tangan. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang di sorga, tidak henti-hentinya Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih buat berkat-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami memiliki kerinduan Tuhan, ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu, dan ajar kami untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Hai adik-adik,
Selamat hari Minggu. Nah, hari ini Kak Heri yang akan membawakan firman Tuhan. Kak Heri senang sekali, kangen loh sama kalian semua. Firman Tuhannya apa ya? Dengerin ya, penting. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Heri punya permainan nih. Siapa ayo yang mau ikutan? Tapi gimana ya kalian kesini ya? Susah. Gini aja, kakak akan ajak kakak dari sekolah minggu, namanya Kak Glo. Dia akan main bersama kita. Nanti adik-adik kasih semangat ya. Setuju? Oke, kakak akan panggil Kak Glo. Tapi sebenarnya Kak Glo di mana ya? Kita panggil aja bareng-bareng. 1, 2, 3, Kak Glo. Hai Dadah. Kak Heri. Hai, gimana kabarnya Kak Glo? Baik Kak. Wah, masih stay at home? Stay at home dong. Semuanya juga harus stay at home ya. Nah, sekarang Kak Glo, saya punya permainan nih. Harusnya saya mau ajak adik-adik, cuma kan masih di rumah. Kak Glo aja gimana? Oke deh. Saya rasa adik-adik setuju, bener kan? Setuju Kita dong. akan main bersama Kak Glo. Tapi mau hadiah Kak? Mau banget. Wah, Kak Glo mau hadiah. Oke deh, saya akan kasih hadiahnya. Apa hadiahnya ya? Apa ya? Coklat! Datanglah coklat! Yeay, siapa yang mau coklat? Siapa yang mau coklat? Mau Kak Glo ya. Kak Glo mau? Mau banget Kak. Tapi harus menyelesaikan tantangan dari saya. siapa tahu. Ada rintangannya loh Kak. Oke. Ada hambatannya loh Kak. Gak masalah. Menyerah kagak nih? Gak dong. Dengar adik-adik, Kak Glo janji tidak akan menyerah menghadapi semua rintangan dan halangan. Kayak gini nih Kak permainannya. Saya taruh coklatnya dulu ya Kak. Kita ke belakang sedikit. Di hadapan Kak Glo sudah ada rintangan. Bantal-bantal ini sebagai rintangan. Kak Glo hanya tinggal melewati dari sana menuju sini tanpa harus menyenggol bantalnya. Bisa? Bisa dong. Udah putus asa? Enggak. Nanti jangan-jangan di tengah jalan Kak Glo nyerah. Gitu. Enggak dong Kak. Benar ya Kak? Pasti. Siap. Tapi Siap. ada satu lagi halangannya. Ini Apa nih tuh? adik-adik. Ditutup matanya. Hahaha. Bisa? Bisa kok. Wah, tepuk tangan dong buat Kak Glo. Ini baru. Ini berapa Kak? 10. Wah, berarti dia sudah tidak bisa melihat nih. Oke, adik-adik kita lihat. Apakah Kak Glo akan menyelesaikan tantangan dari saya tanpa menyentuh dari halangan dan rintangan ini. Kita hitung ya, sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ayo. Satu rintangan lagi. Kita kasih tepuk tangan buat Kak Glo. Yeay. Boleh dilepas Kak Glo. Wah, Kak Glo hebat sekali. Kenapa Kak Glo nggak putus asa saat melewati rintangan ini? Kan aku mau hadiah dari Kak Heri. Ternyata hadiahnya itu. Iya dong. Tapi kita jadi orang nggak boleh putus asa ya Kak? Gak boleh. Walaupun dong. ada rintangan ya Kak? Iya. Kita Kalau harus gitu, semangat. wah kalau gitu hadiah coklat dari saya. Saya rela gak ya? Rela dong. Karena dia sudah berhasil. Kak Glo. Terima kasih Kak. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Kak Glo. Makasih Kak Glo. Sama-sama. Wah, hebat Kak Glo. Rintangan bisa dia lewati. Ya. Nah, kakak punya cerita Alkitab. Ya. Ada seorang muda, dia suatu saat dia tertidur. Lalu dia bermimpi. Mimpinya bahwa dia jadi pemimpin. Tuhan suruh dia jadi pemimpin. Dia kasih tahu ke orang tuanya, "Papa, aku akan jadi pemimpin." Pemimpin? Dia kasih tahu ke saudara-saudaranya arti mimpinya. Saudara-saudaranya malah seperti ini. "Kamu anak kecil mau jadi pemimpin, mau menguasai kami. Kamu tukang mimpi." Suatu saat anak muda ini datang ke kakaknya. Tapi kakaknya sudah berniat jahat. Kakaknya bilang begini, "Hei, lihat, si tukang mimpi datang. Tukang mimpi datang. Gimana caranya ya? Ada sumur kering. Saat dia datang, kita masukin ke sumur. Setuju? Setuju."
Tanpa diketahui pada saat anak muda ini datang. Lalu kakaknya bilang, ayo kita masukin ke sumur. Kak, apa ini? Salah aku apa kak? Aku dimasukkan ke sumur. Hei kamu tukang mimpi, kamu ingin jadi pemimpin atas kami? Tidak bisa, masuk ke sumur kering. Akhirnya anak muda ini dia termenung. Tuhan, katanya jadi pemimpin, kenapa aku masuk ke sumur ini? Anak muda ini belum tahu gimana Tuhan akan berperkara kepada dia. Suatu saat datanglah pedagang budak. Pedagang budak datang. Anak muda ini dijual oleh kakaknya. Dijual ke pedagang budak lalu dibeli oleh Tuan Potifar. Sekarang dia ada di rumah Potifar. Kalian tahu siapa nama anak muda ini? Siapa yang tahu? Benar, Yusuf. Sekarang Yusuf ada di rumah Tuan Potifar. Saat di rumah Potifar, Yusuf dia merenung. Tuhan, aku jadi pemimpin nih. Tapi kenapa aku dijual? Dan sekarang aku menjadi budak. Apa itu budak? Seperti pembantu. Tapi Yusuf berkata, Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Aku percaya kepada janjimu. Dan aku akan melakukan yang baik. Apa yang dilakukan Yusuf di rumah Potifar? Dia rajin bekerja. Dia membersihkan rumah Potifar. Dia mengatur segala sesuatu. Bahkan dia berkata kepada Tuan Potifar, Tuan, kalau ada sesuatu yang ingin saya atur, saya mau. Tuan Potifar melihat Yusuf menjadi budak yang paling rajin. Sampai Tuan Potifar bilang seperti ini loh. Yusuf ini beda. Yusuf ini berbeda. Ya. Dia rajin dan sepertinya ada roh Tuhan di dalamnya. Tapi suatu saat rintangan dan halangan itu tidak berhenti adik-adik. Yusuf difitnah. Ya. Fitnah apa sih? Dia tidak melakukan apa-apa. Difitnah oleh siapa? Oleh istrinya Potifar. Ya. Potifar marah. Istrinya lapor. Tuan, aku dijahati oleh Yusuf. Tuan Potifar bilang, panggil Yusuf segera. Yusuf dipanggil. Yusuf bilang, Tuan, aku tidak salah. Tidak bisa. Karena begitu emosinya, Tuan Potifar menjebloskan dia ke dalam penjara. Sekarang Yusuf di penjara. Waktu di penjara, Yusuf merenung kembali. Tuhan, aku jadi pemimpin. Tapi sekarang aku di penjara. Tapi aku percaya ini jalannya. Walaupun halangan rintangan ada, aku tetap percaya Tuhan. Aku tetap percaya. Yusuf di penjara. Apa yang dilakukan Yusuf di penjara? Yang dilakukan Yusuf di penjara, apakah dia teriak-teriak, bebaskan aku? Tidak. Apakah Yusuf nangis terus? Tidak. Yang Yusuf lakukan adalah dia membantu petugas penjara. Sampai dikatakan bahwa petugas penjaranya senang terhadap Yusuf. Bahkan dia membantu beberapa tahanan untuk mengartikan mimpi dari beberapa tahanan. Wah, luar biasa Yusuf ini. Walaupun dia di penjara, dia percaya dan dia tetap rajin. Dia membantu orang, menolong orang. Yusuf tetap ada di penjara. Apakah dia akan jadi pemimpin? Adik-adik, selagi Yusuf di dalam penjara, beberapa saat Firaun, Raja Mesir, dia mendapatkan mimpi. Terus sang raja bilang gini, kepada para semua ahli di kerajaan. Hai semua ahli-ahliku, aku punya mimpi. Kalian bisa artikan gak? Ternyata adik-adik, tidak ada satupun orang di kerajaan Mesir yang bisa mengartikan mimpi itu. Raja frustasi. Siapa yang bisa mengartikan mimpi aku ya? Siapa yang bisa mengartikan mimpi aku? Di tengah kegalauannya, di tengah kesedihannya, ada suara bilang, yaitu seorang pelayan. Dia bilang ini, Raja, mohon maaf Raja. Waktu dulu aku di penjara, ada yang berhasil mengartikan mimpi aku. Raja langsung senang. Hah,
Siapa itu? Siapa itu? Ayo kasih tahu aku. Ya sebentar Raja, aku ingat-ingat dulu. Siapa orangnya ya? Adik-adik tahu siapa orangnya? Adik-adik tahu siapa orangnya? Benar, Yusuf. Pelayan itu bilang gini, Raja, kalau tidak salah namanya Yusuf. Dia masih ada di penjara. Kemudian Raja bilang, pengawal, sini. Ya Tuanku Raja, tolong lepaskan seorang dari penjara. Namanya Yusuf, bawa dia ke sini. Benar saja adik-adik. Yusuf menghadap Raja. Tuanku Raja, hamba menghadap. Apa yang hamba bisa bantu? Raja bilang, saya dengar kamu bisa mengartikan mimpi. Aku punya mimpi. Kalau kamu berhasil mengartikan mimpi, aku akan angkat kamu. Tuanku Raja, apa yang menjadi mimpi? Kemudian Raja menceritakan mimpinya. Dan benar adik-adik. Yusuf, hanya Yusuf. Satu orang itu yang bisa mengartikan mimpi Raja. Dan akhirnya Raja Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah raja, dan semua rakyatnya harus taat pada perintah Yusuf. Yusuf sekarang menjadi pemimpin. Dia berdoa, Tuhan, ternyata aku melihat tangan-Mu bekerja Tuhan. Aku jadi pemimpin. Walaupun banyak rintangan yang harus aku hadapi, aku sekarang jadi pemimpin di Mesir ini. Tuhan terima kasih. Nah adik-adik, tepuk tangan dong buat Yusuf. Hebat Yusuf. Dia melewati sumur kering. Dia melewati penjualan. Dijual sebagai budak. Kemudian dia sebagai pembantu. Kemudian dia di penjara. Dan akhirnya dia jadi pemimpin. Kita tepuk tangan buat Yusuf dong. Wah, hebat Yusuf. Yusuf melewati berbagai rintangan. Dari di sumur, ya, kemudian dijual sebagai budak, jadi pembantu di rumah Potifar, di penjara. Di penjara nggak enak loh adik-adik. Tapi rintangan itu semua dia lewati dan sekarang dia jadi pemimpin. Kita mau mencontoh hari ini teladan dari Yusuf. Ya, walaupun banyak rintangan, walaupun apapun yang dia hadapi, dia tetap percaya. Dan satu lagi, dia tetap rajin. Dia tidak malas, dia tidak putus asa, dia tidak menyerah. Nah, sekarang adik-adik pegang telinganya adik-adik. Sekarang dengar nih, Kak Heri punya satu pesan terakhir yang penting sekali. Siap dengar ya, siap dengar. Nah, ini nih adik-adik, apa sih yang menjadi halangan rintangan anak-anak? Oke, ada 2 nih Kak Heri sebut hari ini. Siap, yang pertama. Halangan rintangan yang kalian sering hadapi adalah apa itu? Ada yang bisa? Benar, malas. Wah, siapa yang malas? Aduh, aku malas Kak. Aku mau jadi penyanyi, tapi aku malas nyanyi. Aduh, aku mau bisa baca, tapi aku nggak mau baca. Aku mau bisa menulis, tapi aku malas menulis. Bisa? Tidak bisa. Itu menjadi halangan rintangan. Harusnya kita lewati seperti Yusuf. Nah, ada lagi nih, siapa yang mau sehat? Mau sehat? Iya, aku mau sehat Kak. Apalagi di tengah virus corona. Aku mau sehat. Nah, siapa yang suka makan sayur? Siapa yang malas? Makan buah, makan sayur. Nah, kakak punya gambarnya nih. Oke, kakak kasih gambarnya ya. Nah, ini gambarnya. Ada 2 gambar ya. Kalian pilih. Kalian mau pilih yang malas makan sayur atau yang tidak malas makan sayur? Kakak kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Sudah milih? Siapa yang milih tidak malas makan sayur? Yeay, itu yang benar. Kalian tidak malas makan sayur. Ada lagi, kakak punya gambar. Mau lihat lagi? Oke, inilah gambarnya. Nah, yang satu gambar anak malas berdoa. Aku ngantuk. Dia lupa berdoa. Tapi ada satu anak, dia rajin berdoa.
Sebelum dia tidur dia berdoa, Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini, Tuhan jagai kesehatan aku. Wah, sekarang kasih waktu 3 detik, kalian pilih. 1, 2, 3. Kalian pilih yang mana? Tentu kakak yakin pilih yang berdoa. Iya, itulah kita jangan malas berdoa ya adik-adik ya. Kita harus ikut teladan Yusuf kali ini. Dia rajin, dia tidak putus asa, dia tidak malas. Ya. Kemudian yang kedua, ya, hambatan rintangan apa lagi sih? Yaitu kalian merasa diri nggak bisa, belum apa-apa nggak bisa. Mama, aku mau naik sepeda. Habis naik sepeda, Mama, aku nggak bisa. Aduh, ntar aku takut jatuh. Aku nggak naik sepeda. Aku nggak bisa, Ma. Padahal belum mencoba loh. Padahal belum mencoba. Harusnya yang benar gimana? Ma, aku mau naik sepeda. Jatuh. Mama, tolong pegangin dulu dong. Nah, minta bantuan Mama. Jangan cepat-cepat merasa tiba-tiba aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Hei, itu bukan sikap anak Tuhan. Ya, Tuhan gak suka loh untuk hal itu. Nah, hari ini jangan merasa cepet-cepet gak bisa. Kita minta bantuan orang tua, minta bantuan teman supaya kita lama-lama jadi bisa. Jangan cepat menyerah. Ya, jangan putus asa. Rintangan, halangan ada. Tapi kita mau tetap semangat. Tetap semangat. Biasanya kemarin kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Semangat, kita mau semangat. Terus semangat ya. Keadaan memang gak baik, tapi kita harus tetap semangat. Jangan menyerah, jangan putus asa. Yuk, kita mau berdoa ya. Hari ini kakak mau berdoa buat adik-adik di mana saja berada. Biar apa? Biar Tuhan suka, biar Tuhan senang ketika kita melakukan tidak menyerah, ya. Tidak cepat putus asa, ya. Menghadapi semua rintangan. Yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau belajar dari Yusuf. Walaupun ada rintangan, walaupun ada hambatan, tapi dia tetap maju Tuhan. Dia tetap semangat, tidak putus asa, tidak menyerah. Terima kasih Tuhan, kami tahu dalam hidup kami banyak sekali rintangan ketika kami bercita-cita, ketika kami melakukan sesuatu yang kami ingini. Tapi kami mau belajar Tuhan hari ini. Ajar kami tidak cepat putus asa. Kami gak mau malas. Kami gak mau cepat juga merasa gak bisa Tuhan. Tuhan yang tolong kami. Biarlah firman ini disampaikan dengan baik Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar kita akan aktivitas. Kerjakan yang benar. Kerjakan yang rajin. Jangan malas. Jangan cepat putus asa. Oke adik-adik, kita udah dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau hafalin ayat hafalan. Oke, siap, dengerin Kamisya dulu, nanti kita ulang sama-sama. Oke. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Oke, kita ulang sekali lagi ya sama-sama. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Oke? Nah, nanti dihafalin lagi. Sekarang kita mau aktivitas selanjutnya. Oke. Tadi kita sudah lihat kan Kak Glo dan Kak Heri main rintangan. Nah, adik-adik boleh coba main di rumah bersama keluarga. Ada papa, mama, mungkin ada yang kakaknya juga. Boleh ajak bersama, oke? Nah, kita mau tutup ibadah kita. Tapi sebelumnya, Kak Desi ada pengumuman. Jangan lupa buat adik-adik baca Truth Junior dan Truth Kids. Boleh minta tolong papa mama untuk pesan di Truth Store di Tokopedia. Yuk adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini
Dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Dadah!